Selamat pagi dan shalom, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengawali pekan ini pada hari Senin 29 November 2021. Kami mengharapkan kabar Bapak Ibu yang baik, sehat dan penuh berkat Tuhan. Mari sebelum mengawali aktivitas kegiatan kita khususkan waktu untuk bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Kami persembahkan puji dan syukur kami kepada Tuhan Allah Sang Pemelihara hidup kami. Tuhan begitu baik, terus menjagai kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik dan menikmati setiap berkat Tuhan. Bapak, kami rindu untuk bersaat teduh, duduk di sekitar firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Oleh karena itulah kami khususkan waktu ini untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu yang kami jadikan dasar di dalam kami menjalani kehidupan pada saat ini. Ampunkanlah akan segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menyatakan syukur dan permohonan kami. Amin. Bapak dan Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman diambil dari bacaan leksionari harian pada hari ini, yakni dari Yesaya 1 ayat 27 dan ayat 28. Demikian firman-Nya. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca dan melakukannya. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam kehidupan keseharian kita sering mendengar tentang bagaimana di dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat atau kehidupan yang secara komunal, tentu di sana ada sebuah ketentuan ataupun juga sebuah peraturan, atau kalau dalam konteks negara ada hukum yang berlaku. Dan dalam hukum tersebut tertulis di sana hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat ataupun setiap orang yang menjadi bagian dari sebuah kelompok. Nah, ketika hal-hal yang dilarang itu dilanggar atau dilakukan, maka ada hukuman atau sanksi yang akan diterima oleh orang tersebut. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks perjanjian lama, khususnya di kitab Yesaya ini, ada sebuah teologi yang kurang lebih berjalan demikian, yakni ketika umat taat kepada Tuhan, maka akan diberkati kehidupannya, disertai, diberikan kesejahteraan. Sedangkan jika umat melanggar ketentuan Tuhan atau bahkan memberontak kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka akan menerima berbagai penghukuman atau sanksi. Nah, teologi yang demikianlah juga berjalan di dalam kitab Yesaya ini. Seperti kita ketahui, kitab Yesaya terbagi menjadi 3 bagian utama yang besar, yakni Proto Yesaya, Deutero Yesaya, dan Trito Yesaya. Proto Yesaya atau bagian pertama kitab Yesaya mengisahkan tentang bagaimana bangsa Israel sebelum masa pembuangan. Kemudian Deutero Yesaya menggambarkan bangsa Israel ketika di dalam masa pembuangan, dan Trito Yesaya menggambarkan kehidupan bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan. Yang kita baca pada pagi hari ini masuk di dalam bagian Proto Yesaya, artinya sebelum bangsa Israel dibuang di Babel. Nah,
Bagian yang kita baca ayat 27 dan 28 mengkisahkan bagaimana jika bangsa Israel tersebut tidak taat kepada Allah, tidak mau bertobat, dan karena berbagai rupa dosa-dosanya semakin menjauh dari Allah, maka mereka menerima hukuman pembuangan ke Babilonia. Kan tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya penghukuman saja yang diberikan. Nyatanya toh Tuhan Allah tetap mengasihi dan menyertai bangsa ini. Sehingga ketika nantinya mereka dalam pembuangan pun Tuhan Allah sudah berfirman, Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Jadi sekalipun umat melanggar dan berdosa, tetapi ketika mau bertobat kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupannya. Sebaliknya, jikalau umat memberontak dan berdosa kepada Tuhan malah meninggalkan Tuhan, maka mereka akan mengalami hal-hal yang tidak baik, atau bahkan dikatakan di sana akan dihancurkan, dan yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, demikianlah nuansa teologis di dalam kitab Yesaya ini yang mengajak kita sekalian untuk mengambil sebuah pelajaran bahwa hendaknya kehidupan kita sekalian itu senantiasa berjalan di jalan Tuhan, tidak memberontak, tidak melakukan dosa sebisa yang kita lakukan, kemudian juga terlebih tidak meninggalkan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhanlah kita mampu menjalani kehidupan, terlebih beroleh pemulihan dan berkat-Nya. Semoga bagian firman ini sungguh dapat kita lakukan dalam kehidupan untuk senantiasa menjalani kehidupan bersama Tuhan, mengikuti firman-Nya, dan mempercayakan seutuhnya kehidupan kita dalam pemeliharaannya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sungguh kami mengucapkan syukur atas sapaan firman di pagi hari ini, mengajak kami untuk terus setia kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan mempercayakan hidup kami seutuhnya di dalam Tuhan. Oleh karena itulah kami melalui doa ini memasrahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga kami, untuk Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan berkati. Biarlah kami di dalam keluarga diberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat rezeki. Anak-anak kami dalam proses pertumbuhan mereka, Tuhan sertai, Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan. Para pemuda-pemudi jemaat di dalam proses studi mereka, belajar mereka, ataupun yang sudah bekerja, Tuhan juga pimpin kehidupannya. Bagi para orang tua dengan segala tugas tanggung jawab, bekerja, berwirausaha, dan tugas-tugas yang lain, kiranya Tuhan menuntun dan membimbing sehingga semua boleh berjalan lancar dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Saudara-saudari kami, Bapak Ibu Saudara yang lain yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami juga memasrahkan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya semakin Tuhan pulihkan dari dampak pandemi COVID-19. Ya Bapa Surgawi, inilah hidup dan diri kami. Kami pasrahkan seutuhnya di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan Tuhan memberkati. Shalom.